Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama tidak lupa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita semua dengan tujuan agar kita menghamba kepadanya, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk hidup, dan lebih dari itu adalah Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut, untuk mengetahui tata cara ibadah dan mau mengamalkan ibadah tersebut, maka sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena sesungguhnya dengan hal tersebut, dengan nikmat pengetahuan tentang kebenaran dan taufik Allah Ta'ala kita mengamalkan kebenaran tersebut, artinya kita bisa melaksanakan tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Yang tentu saja ketika sesuatu telah mencapai tujuannya, maka dia telah menjadi sesuatu yang sukses. Artinya kita sebagai seorang hamba, ketika Allah Ta'ala ciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka kesuksesan kita sesungguhnya adalah dalam ibadah ini, dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tentu saja seorang manusia itu akan mendapatkan kebahagiaannya tatkala dia itu mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga kebahagiaan kita, ma'asyiral ikhwah, azanillah wa iyyakum, sesungguhnya adalah terletak pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita bukan terletak pada banyaknya harta yang kita miliki, bukan pula pada kedudukan yang kita raih di dunia ini, jabatan, ataupun nikmat-nikmat duniawiyah yang lainnya. Tetapi sungguh kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba adalah tatkala dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alhamdulillah, dan di antara usaha kita untuk mewujudkan ibadah yang benar tersebut, tentu saja kita itu berusaha mempelajari tata cara ibadah tersebut, dan di antaranya adalah ibadah yang paling besar adalah ibadah salat. Maka kajian kita ini mudah-mudahan tercatat di kitab catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai sarana kita untuk mendapatkan taufik Allah Ta'ala dalam mengamalkan kebenaran, dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhwan azanillah wa iyyakum, pada kesempatan pertemuan kita kali ini nanti kita akan membaca, ini tidak banyak ya insyaallah yang akan kita baca pada hari ini. Jadi mungkin hanya sekitar 1,5 halaman saja, yaitu tentang wad'ul yadil yumna 'alal yusra, dan pembahasan yang setelah itu yaitu maudhi'un nazar athna al-qiyam, yaitu tentang bagaimana meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri di dalam salat, dan bagaimana arah pandangan kita di dalam salat. Nah, dan seperti biasa kita meminta sebagian ikhwah, salah satu ikhwah untuk membaca, dan nanti kita akan menerjemahkan dan sedikit memberikan keterangan apabila dirasa perlu ditambah keterangannya. Nah, dan tadi sudah ada yang bersedia untuk membaca, yaitu Akhihar. Saya persilakan untuk membaca mulai dari halaman ini, yaitu halaman 27 ya. Wad'ul yadil yumna 'alal yusra. Naam, tafadhal.
معي أستاذ؟ نعم silakan, تفضل. بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وضع اليد اليمنى على اليسرى إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام وانتهى من رفع يديه ووضع يداه اليمنى على الظهر اليسرى. فقد أخرج ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يداه اليمنى على يده اليسرى على صدره، وحديث صحيح بشواهده، وهو أقوى من حديث علي رضي الله عنه. من السنة وضع الكف على الكف تحت سرة، بل حديث علي ضعيف. Nah, barakallahu fiik. Jadi di sini penulis hanya ringkas ya menyampaikan pembahasan tentang wad'ul yadil yumna 'alal yusra, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, yaitu ketika salat. Ya, disampaikan oleh beliau di sini, idza kabbara al-musalli takbiratal ihrami. Apabila seorang yang salat itu telah bertakbir, ya, takbiratul ihram dengan takbir pembuka salat, wantaha min raf'i yadayhi, dan dia telah selesai dari mengangkat kedua tangannya, maka wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahril yusra. Wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri al-yusra. Maka dia meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kiri. Meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kiri. Di sini perlu kita pahami bahwasanya kalimat yad dalam bahasa Arab itu apabila dimutlakkan, ya, disebutkan secara mutlak, maka dia maksudnya adalah al-kaf. Ini tangan, telapak tangan. Ya, maksudnya telapak tangan. Ya. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang hukuman orang yang mencuri, wasariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, Allah Ta'ala menyebutkan orang yang mencuri, laki-laki ataupun wanita, maka potonglah tangan keduanya dengan kalimat yad yang dijamakkan aydiyahuma, ya. Dan dijelaskan dalam keterangan hadis bahwasanya batasan pemotongan tangan tersebut adalah sampai pergelangan tangan. Jadi cuma telapak tangan saja. Nah, ketika Allah Ta'ala ingin menyebutkan tangan yang dimaksud dalam wudu, yakni tangan yang dimaksud adalah dari telapak tangan sampai siku, maka Allah Ta'ala menyebutkan secara muqayyad, tidak dengan mutlak. Ini maksudnya dengan tambahan keterangan, ya, dengan tambahan keterangan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucilah wajahmu dan juga kedua tangan-tanganmu sampai kepada siku. Artinya kalimat tangan itu kalau dimutlakkan dalam bahasa Arab, maka dia maksudnya adalah telapak tangan. Maka ketika kita memahami kalimat para ulama wad'ul yadil yumna 'alal yusra, maksudnya adalah telapak tangan kanan diletakkan pada telapak tangan kiri. Itu pada asal maknanya seperti itu, ya. Dan nanti kita akan terangkan, ya, dari keterangan kitab yang lain bagaimana cara meletakkan telapak tangan ini kepada telapak tangan kiri. Ada beberapa cara yang disebutkan dalam hadis. Nah, faqad akhraja Ibnu Khuzaimah min hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ibnu Khuzaimah telah mengeluarkan hadis ini dari hadisnya Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi.
maka beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan yang kiri, ala sadrihi, pada dadanya, atau bisa kita artikan di atas dadanya, yaitu pada dadanya. Ya. Tapi bukan maksudnya dia adalah di atas dadanya ini dengan mengangkat di atas dada mendekati kepada dagu, maka ini banyak ulama yang mengingkarinya. Tetapi yang dimaksud adalah pada dada kita. Kita letakkan telapak tangan kita ini pada dada kita, ya, pada dada kita. Nah, bukan maksudnya adalah diataskan sampai mendekati dagu kita. Ini yang seperti ini ya, telah diingkari oleh sebagian ulama, ya, bahwa saya meletakkan telapak tangan tersebut sampai mendekati dagu itu, ya, kita biasanya lihat gitu kan, yang tangannya itu diangkat seperti menggunung mendekati pada dagu, maka ini diingkari sebagian para ulama. Tapi maksudnya di sini adalah meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada, yaitu pada dada kita. Ya. Baik. Wal haditsu sahihun bisyawahidihi, dan hadis itu adalah sahih dengan syawahidnya, dengan penguat-penguatnya. Nah. Wa huwa aqwa min hadis Ali radhiyallahu anhu, dan hadis ini lebih kuat daripada hadisnya Ali radhiyallahu anhu yang di sana menyatakan minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi tahta surrati. Termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar, di bawah pusar. Ini hadis yang seperti ini dari hadis Ali radhiyallahu anhu, tapi beliau mengatakan bahwa hadis ini lebih hadis yang tadi, hadisnya Wa'il bin Hujr, lebih kuat derajatnya dibandingkan hadis Ali yang menunjukkan bahwasanya meletakkan tangan itu di bawah pusar. Bahkan beliau mengatakan di sini bal haditsu Aliyin dhaifun. Bahkan hadisnya Ali adalah hadis yang dhaif. Nah, tentu saja dalam masalah seperti ini, ya, dalam masalah ini tashih dan tad'if hadis, ya, para ulama hadis pun berselisih pendapat, yang mana perselisihan pendapat para ulama hadis dalam masalah seperti ini yang mengakibatkan perselisihan yakni fikih mereka, perselisihan dalam masalah fikih mereka. Maka kita dapati sebagian ulama itu ada yang menguatkan hadisnya Ali seperti ini, sehingga mereka lebih cenderung untuk meletakkan tangan mereka ketika sholat itu di bawah pusar. Dan kita lihat banyak yang melakukan seperti itu dan banyak yang berpendapat seperti itu. Nah, tapi di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang yang diterangkan oleh para ulama, yaitu tentang masalah ini, bahwasanya ternyata dalam masalah meletakkan kedua tangan pada waktu sholat itu, di sana terdapat perselisihan para ulama antara apakah ketika sholat itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ataukah dia itu mengirsal itu artinya membebaskan tangan itu, meluruskan kedua tangan yakni di samping badan kita, ya. Jadi ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Taib. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama, yaitu diantaranya adalah Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, kemudian Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, ya, di kitab Fiqhul Muyassar yang beberapa jilid, yang disebutkan bahwasanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada beberapa pendapat, atau ada dua pendapat di sini. Secara globalnya ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Yang dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mereka menyatakan bahwasanya disunnahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ini terlepas dari bagaimana cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya tersebut, ya, dan apakah pada setiap kali berdiri ataukah hanya di waktu sebelum rukuk saja. Terlepas dari itu, yang jelas mereka mengatakan, jumhur ulama mengatakan disunnahkan untuk meletakkan
telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Berbeda dengan pendapatnya Malikiyah, ya, pendapatnya Malikiyah yang ternyata mereka mengatakan yundabul irsal. Mereka mengatakan disunahkan, disukai untuk mengirsal, yaitu membebaskan tangan kita, tidak menggenggam, ya, tangan kanan menggenggam tangan kiri atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tidak, tetapi membebaskannya dan ini melepaskannya lurus sejajar, lurus di samping badan kita. Ini pendapatnya Malikiyah. Sehingga kalau antum bisa melihat kadang di video atau antum mungkin pernah ini pergi berumrah ataupun berhaji, kadang ketika sholat mendapati orang yang setelah takbiratul ihram tidak bersedekap, tetapi malah menjulurkan tangannya di sebelah kanan dan kirinya, ya kan? Ini ternyata ada pendapat Malikiyah seperti ini, sehingga yang seperti ini kita bertoleransi karena ada para ulama mazhab yang memang berpendapat seperti itu. Tapi dalam masalah amal yang kita lakukan, tentu saja kita harus melihat kepada yang menurut kita lebih kuat, ya, yang menurut kita lebih kuat, maka kita amalkan dengan bertoleransi kepada pendapat ulama yang lain atau pendapat mazhab yang lainnya. Dan di sini kita telah mengetahui alhamdulillah bahwasanya hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya ketika sholat itu adalah meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, yaitu ketika berdiri. Nah, kemudian pembahasan atau permasalahan yang berikutnya adalah bagaimana cara meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Maka telah diterangkan pula oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Bali, Wahid bin Abdus Salam Bali, Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, yaitu dalam kitab beliau Bidayatul Mutafaqih. Tetapi ini yang menerangkan bukan beliau, tetapi ini pensyarahnya, yaitu murid beliau sendiri, yaitu Syekh Ibrahim bin Fathi Abdul Muqtadir, ya. Di sana diterangkan dalam kitab tersebut pada jilid yang pertama bahwasanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada itu ada beberapa tata cara, ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan dari hadisnya Wa'il bin Hujr yang tadi kita baca, wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra, meletakkan yad yumna di atas yad yusra. Dan sudah kita fahami tadi yad maknanya adalah al-kaf, maka meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan, ya. Jadi ini cara yang pertama, kita bisa meletakkan telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kiri kita, yaitu di atas punggung telapak tangan kiri kita, ya, tanpa meletakkannya pada hasta atau pergelangan tangan. Jadi cukup meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan. Ini cara yang pertama, ya, cara yang pertama. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, yang juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain sebagainya, ya, bahwasanya disebutkan di sana thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffi al-yusra waruzghi wasa'idi, ya, bahwasanya kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan juga pergelangan tangannya dan hastanya, ya, meletakkan telapak tangan kanannya beliau, ya, pada punggung telapak tangan kiri dan juga sekaligus pada aruz itu pergelangan tangan, dan juga as-sa'id itu adalah bagian dari hasta kita, yaitu bagian dari tulang hasta kita. Sehingga di sini kita meletakkan telapak tangan kita yang mencakup tiga hal tersebut. Atau mungkin bisa kita rasakan di telapak tangan kanan kita yang cekung itu ditempelkan pada menonjolnya pergelangan tangan, maka itu bisa mencakup tiga hal tersebut, ya. Itu punggung telapak tangan, kemudian pergelangan tangan, dan juga sa'id yaitu bagian dari tulang hasta kita. Nah, itu cara yang kedua, ya.
Kalau cara yang pertama tadi itu telapak tangan pada telapak tangan, ya. Kemudian cara yang kedua adalah lebih masuk lagi, yaitu apa? Punggung telapak tangan kanan kita menempel pada punggung telapak tangan kiri, sekaligus sa'id, sekaligus pergelangan tangan dan juga sa'id. Ini yang kedua. Dan itu semua hanya diletakkan, ya, hanya diletakkan saja, tidak digenggam. Nah, baru cara yang ketiga. Cara yang ketiga disebutkan adalah dengan menggenggam. Nah, dengan menggenggam. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, ya, dari dari Hulb At-Ta'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW ya'ummuna fayakhudhu shimalahu biyaminihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, yaitu salat mengimami kami, dan beliau menggenggam, yaitu menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanan beliau, ya. Taib. Jadi ini cara yang ketiga, yaitu dengan apa? Menggenggam telapak tangan kiri kita, atau menggenggam tangan kiri kita dengan tangan kanan kita. Nah, jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan di dalam meletakkan telapak tangan kita di atas tangan kiri kita di dalam sholat. Taib. Kemudian yang biasanya ditanyakan oleh para kaum muslimin tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, yaitu terutama dalam pendapat jumhur, ya, dalam pendapat jumhur yang mereka menyatakan sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apakah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hanya khusus ketika itu membaca Al-Fatihah dan surat, yaitu sebelum ruku, ataukah juga setelah ruku? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kita katakan langsung saja, ini bahwa permasalahan seperti ini adalah wasi', artinya luas. Tidak perlu bersitegang di dalam masalah seperti ini. Karena memang dalam masalah yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, khususnya setelah bangkit dari ruku, maka di sini para ulama berselisih pendapat karena tidak adanya hadis yang sharih dalam masalah itu. Tidak adanya hadis yang sharih dalam masalah itu. Adanya hadis yang semua ulama memeganginya, ya, berdalil dengan hadis tersebut, dan mereka membawanya pada kemungkinan makna yang mereka fahami. Dan itu pun masuk, ya, dengan kemungkinan makna yang masuk. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, insya'a arsalaha wa insya'a wada'a yaminahu ala shimalihi, yaitu dalam masalah ketika bangkit dari ruku, bagaimana posisi tangan kita, maka Imam Ahmad mengatakan jika dia mau silakan dia meluruskannya ini ke samping badan kita, atau jika dia mau maka dia boleh atau silakan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la tentang kenapa Imam Ahmad berpendapat boleh demikian dan boleh demikian, ya, karena, ya, ini dari sisi logikanya, ya. Al-Qadhi Abu Ya'la menjelaskan li'annahu halatu qiyamin fi shalah fa asbaha qabla ruku'. Karena ketika kita bangkit dari ruku' itu adalah keadaan kita berdiri di dalam salat. Nah, keadaan kita berdiri di dalam salat, sehingga dia ini menyerupai posisi kita sebelum ruku'. Maka bisa diikut sertakan hukumnya dengan hukum sebelum ruku', ya kan? Itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wali'annahu halatun ba'da ruku' fa ashbaha halat as-sujudi wal julus, ya. Dan dari sisi yang lain kita lihat bahwasanya dia adalah posisi setelah bangkit dari ruku', ya, setelah bangkit dari ruku'. Yang ruku' itu, ya, ini posisi yang mirip dengan posisi sujud, di mana dalam ruku' kita bertasbih kepada Allah, kita dalam sujud juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ruku' dan sujud itu adalah posisi yang penting dalam salat, ya, yang memiliki kemiripan. Maka ketika bangkit dari ruku' itu adalah merupakan posisi yang mirip seseorang bangkit dari sujud, maka kita lihat ketika bangkit dari sujud dan duduk dari sujudnya itu,
duduk dari sujudnya itu, maka dia bagaimana tangannya, dia tidak menggenggam tangan kanan di atas tangan kiri, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maka dari tinjauan ini, maka Imam Ahmad mengatakan bolehnya meluruskan tangan kanan, meluruskan tangan kita di sebelah badan kita, ya. Ala kulli hal, ini permasalahan yang tidak ada dalil yang sharih, ya. Tidak ada dalil yang sharih yang tegas apakah setelah bangkit dari rukuk itu sebagaimana kita ketika sebelum ruku, yaitu meletakkan tangan di atas tangan kiri, ataukah mengirsal, yaitu membebaskan tangan kita di sebelah badan kita. Ini permasalahan yang sangat luas, ya. Silakan bagi yang memahaminya itu lebih baik untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari ruku, maka silakan. Dan barang siapa yang lebih cenderung memahami pendapat ulama yang menyatakan di sana irsal itu lebih baik, maka ya silakan. Yang penting kita harus mengikuti apa yang kita fahami ilmunya. Artinya jangan kita sembarang, artinya jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Yang penting kita berusaha untuk mengetahui apa alasannya, apa ilmunya, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sholat kita hanya sekedar ikut-ikutan. Walaupun ya mungkin ilmu yang kita dapatkan itu bukan sampai pada derajat yakin. Jangankan yakin, zon saja mungkin, ya, ghalabatul zon ataupun yang mendekati keyakinan belum sampai, tetapi hanya sekedar persangkaan saja, tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk memiliki pengetahuan tentang apa yang kita lakukan, ya, memiliki pengetahuan apa yang kita lakukan, karena seseorang itu beramal atas dasar ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, demikian kata Imam Bukhari. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Maka walaupun ini perkara yang dia berselisihkan para ulama dan kita mungkin bingung untuk memilih salah satu di antara keduanya, ya kan? Maka paling tidak kita memahami apa yang kita lakukan itu penjelasannya demikian dan demikian, walaupun secara global, maka insya Allah itu sudah mencukupi bagi kita untuk dikatakan sudah mengetahui apa yang kita amalkan, insya Allah taala. Nah, taib. Ini tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Taib. Sekarang kita lanjut pada permasalahan yang berikutnya, pembahasan yang kedua, yaitu dalam halaman 28 tentang maudhi'un nadhari athna al-qiyam, yaitu tempat pandangan kita ketika berdiri dalam sholat. Nah, silakan dilanjutkan bacanya. Tafadhal. Maudhi'un nadhari athna al-qiyam. Al-aula an yanzura al-musalli ila mawdi'i sujudihi, وهو قول جمهور العلماء، ومنهم من يقول ينظر تجاه وجهه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى مستدلا بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا شك أن النظر إلى موضع السجود أجمع للقلب wa'wanu 'alal khushu'i. Nah, baik. Pembahasan berikutnya ini adalah tentang melihat maudhi'un nadhar, yaitu tempat kita melihat, tempat pandangan kita tertuju kemana? Athna al-qiyam, ketika kita berdiri. Dibahas ketika kita berdiri karena ketika sujud ya jelas, ya. Ketika sujud jelas pandangan kita ya tertempel pada tempat sujud kita, gitu kan. Ketika rukuk juga jelas pandangan kita ke bawah, gitu kan. Dan dibahas adalah tentang pandangan ketika kita berdiri. Nah, al-aula, kata beliau, al-aula yang lebih utama. Di sini beliau langsung mengatakan yang lebih utama, ya. Artinya dia merupakan sunnah. Jadi bukan rukun, dia merupakan sunnah. Al-aula ayyanzura al-musalli ila mawdi'i sujudihi. Yang lebih utama adalah seorang yang salat itu melihat kepada tempat sujudnya. Jadi ketika berdiri, yang pandangan dia itu ditujukan kepada tempat sujudnya. Wa huwa qaulu jumhuril ulama'i, dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Di sini beliau tidak menyebutkan tentang dalilnya, ya. Tidak menyebutkan tentang dalil yang dijadikan sandaran oleh mayoritas ulama tersebut.
Maka kita sampaikan di sini di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh jumhur ulama dalam masalah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dia mengatakan, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha." Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, maka beliau tidaklah meninggalkan pandangannya dari tempat sujudnya sampai dia keluar dari Ka'bah. Ya, sampai dia keluar dari Ka'bah. Ya. Walaupun di sini tidak ada keterangan yang sharih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil, ya. Dalam hadis ini walaupun tidak disebutkan secara sharih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan hal tersebut ketika beliau salat, yang ini menjadikan para ulama yang lain yang berseberangan pendapat itu mengatakan ini bukan dalil yang menunjukkan disunahkannya untuk melihat pada tempat sujud ketika salat, karena dalam hadis ini tidak ada keterangan beliau lagi salat, kan gitu. Nah, namun dari kalimat maudhi' sujudihi, dari kalimat maudhi' sujudihi, tempat sujud beliau, maka menunjukkan bahwa ini ya lebih pas difahami ketika beliau sedang sholat. Karena kapan kita sujud? Ya kan? Sujud adalah ketika kita sholat. Nah, sehingga hadis ini bisa dijadikan dalil wallahu alam untuk pembahasan masalah ini, yaitu ketika kita sholat maka melihat kepada tempat sujud kita, walaupun tidak sharih memang, walaupun tidak sharih. Tapi inilah yang dijadikan hujah oleh para ulama jumhur, ya, untuk menguatkan pendapat mereka bahwasanya ketika salat itu melihat kepada tempat sujud, yaitu ketika berdiri. Demikian pula ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan Imam Hakim, juga disahihkan Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil, yaitu disebutkan di sana, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla qata'a ra'sahu wa rama bi basarihi ila al-ardi. Ya, ini lebih sharih lagi, lebih tegas lagi, ya. Taib. Yaitu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat maka beliau menundukkan kepalanya, qata'a ra'sahu wa rama bi basarihi ila al-ardi, dan mengarahkan pandangannya kepada tanah. Ya, kepada tanah, yaitu maksudnya itu tempat sujud, ya, kepada tanah. Jadi ini dalil yang digunakan oleh Pak jumhur ulama dalam masalah ini. Dan nanti ada dalil yang lain, yaitu dalil secara logika, ya, yang akan disampaikan oleh penulis di sini nanti insyaallah taala. Taib. Wa minhum man yaqul, dan di antara ulama ada yang mengatakan yanzuru tijaha wajhihi, dia melihat ke arah depannya, ke arah depan, ya. Dia melihat ke arah depan. Ini di antara pendapat ulama seperti ini. Jadi tidak melihat kepada arah sujud, tapi melihat kepada arah depan. Astagfirullah. Afwan ikhwan. Tadi enggak dengar suaranya, ya? Iya Ustaz. Astagfirullah, antum kok diam saja? Ini saya sudah ngomong sama banyak lah. Ternyata mic-nya tertutup. Afwan. Di sini Syekh mengatakan, wa minhum man yaqul, di antara ulama ada yang mengatakan yanzuru tijaha wajhihi, bahwasanya ketika orang itu salat maka dia melihat kepada arah depannya, tijaha wajhihi, yaitu arah mukanya, arah depannya, tidak menghadap, tidak mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Ya, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Kama qala Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah taala. Mustadillan biqaulihi ta'ala, yang mana beliau berdalil dengan firman Allah taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi dari kalimat fawalli wajhaka ini, maka beliau mengambil dalil dari hadis, dari ayat ini
bahwasanya ketika sholat maka menghadap ke arah depan gitu, menghadap ke arah depan, yaitu arah di mana terletak di sana kiblat kita, yaitu Al-Masjidil Haram atau Ka'bah, ya kan. Nah, demikian. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullah taala untuk menguatkan pendapatnya bahwasanya menghadap kepada arah depan. Nah, Taib. Artinya ini ada dua pendapat yang seperti ini ya, yang dari kalangan para ulama dalam masalah hal ini. Dan beliau kemudian menguatkan di sini Syekh Abdul Karim Al-Khadir hafizahullah taala menyatakan wala syakka anna an-nadhara ila mawdi'i sujudi ajma'u lil qalbi. Dan tidak ragu bahwasanya memandang kepada tempat sujud itu lebih ajma'u lil qalbi, lebih bisa mengumpulkan hati kita untuk konsentrasi, untuk fokus di dalam salat, ya. Lebih untuk menguatkan fokus kita di dalam salat, wa a'wanu 'alal khusyu'i, dan lebih membantu untuk khusyuk, Sehingga di sini selain dari dalil yang tadi kita sampaikan yang digunakan oleh jumhur ulama yang menyebutkan yang berpendapat bahwasanya melihat kepada tempat sujud, yaitu dalil dari riwayatnya Hakim tadi, maka di sini ada dalil secara akal, ya, bahwasanya memandang kepada tempat sujud itu tentu saja lebih bisa memfokuskan hati kita dan bisa membantu kepada kekhusyuan, ya. Dan ini masuk akal, ya kan? Kalau kita sholat kemudian menghadap ke depan dibandingkan dengan menghadap ke bawah, lebih terasa ketundukan kita itu ketika kita menghadap ke bawah, ya kan? Maka inilah yang lebih kuat insyaallah taala, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya ketika sholat, terutama ketika berdiri, adalah memandang kepada tempat sujud. Nah, baik, silakan lanjutnya. Wa in kana nadharuhu ila mawdi'i sujudi yusawwasu alaihi likauni hadzal ini dengan sighah lil ma'lum yusawwish. Nah, fa'ilnya apa ini? Kalau yusawwish dhamir mustatir. Tatirnya huwa, Ustaz. Kembalinya mawdi'u sujud? La, kepada nazar. Nah, nazar. Wa in kana nadharuhu ila mawdi'i sujudi yusawwisu alayhi likauni hadzal mawdi'i fihi zakharifu wa nuqushun. Fa fi hadzal hali yuf'alu al-aslahu lahu fil khushu'i wal huduril qalbi. Baik. Satu paragraf ini dulu ya. Jadi kata beliau, setelah beliau menyatakan tentang lebih utama untuk melihat kepada tempat sujud, ya, maka beliau menyatakan bahwasanya memandang tempat sujud itu kalau ada suatu maslahat yang mengharuskan kita atau lebih baik kita untuk memandang kepada tempat yang lain misalkan, ya, maka itu tidak mengapa, ya. Beliau mengatakan wa in kana nadharuhu ila mawdi'i sujudi yushawishu alayhi likauni hadzal mawdi'i fihi zakharifu wa nuqushun fa fi hadhihi al-hali yaf'alu al-aslaha, atau tadi dibaca yuflahul aslahu juga boleh, ya, yuflahul aslahu. Nah, kata beliau wa in kana nadharuhu, apabila pandangan dia ila mawdi'i sujud, kepada tempat sujud itu ternyata yushawishu alaih, ternyata apa? Mengganggu dia, mengganggu pikiran dia. Apabila ketika dia memandang kepada tempat sujud kok malah mengganggu pikiran dia, mengganggu konsentrasi dia, mengganggu kekhusyuan dia, likauni hadzal mawdi'i fihi zakharif wa nuqushun, karena pada tempat sujudnya ini di sana terdapat zakharif, hiasan-hiasan, wa nuqushun, dan lukisan-lukisan. Ini biasanya kalau kita sholat menggunakan apa? Sejadah, ya. Dengan sejadah biasanya ada lukisan-lukisan, ada gambaran-gambaran, hiasan-hiasan, ya kan? Yang seperti itu. Apabila hal itu malah mengganggu pikiran kita, dengan gambaran-gambaran tersebut mengganggu pikiran kita,
Saya juga pernah mengalami ini sholat dengan sajadah itu kan, gambarannya itu kalau dipandang masya Allah, sebenarnya gambaran itu bukan gambaran manusia, tapi kalau dipandang itu seakan-akan menyerupai mata dua, kemudian ada mulutnya, ya, sehingga mengganggu pikiran. Masya Allah, ada satu sajadah yang seperti itu yang pernah saya pakai, ya, sehingga mengganggu pikiran. Maka apabila dalam keadaan seperti ini, fa fi hadzal hali, dalam keadaan seperti ini, yaf'alul aslaha, maka dia melakukan yang terbaik lahu, baginya, yaf'alul aslaha lahu fil khusyu'i, untuk mendapatkan kekhusyuan, wa huduril qalbi, dan untuk menghadirkan hati. Ya, bisa kita mungkin memandang ke arah depan, atau bisa kita memejamkan mata sebentar, ya, kalau kita terganggu dengan hal itu, ya. Makanya yang terbaik, ya, dalam sholat itu, tempat sujud kita adalah tempat sujud yang tidak ada gambaran-gambarannya. Itu yang terbaik, ya. Karena ketika kita disunahkan untuk melihat kepada tempat sujud, disukai untuk melihat kepada tempat sujud untuk mendapatkan kekhusyuan, maka semestinya tempat sujud kita itu bersih dari gambaran-gambaran yang mengganggu pikiran kita. Ya, Nabi Muhammad SAW saja dahulu ketika sholat dengan menggunakan baju yang baju yang bercorak gitu kan, garis atau kotak itu sepertinya, ya, semacam garis-garis gitu, beliau malah terganggu kekhusyuannya. Padahal ini beliau Nabi Muhammad SAW terganggu dengan garis-garis seperti itu, ya, dan minta diganti dengan baju yang lain, ya kan, ketika beliau mengenakan baju yang tidak di tempat sujudnya, ya, merasa terganggu dengan corak-corak baju tersebut. Tetapi kita, masya Allah, nasallallahu salamah wal afiyah, ya kan, karena mungkin ini kurang bersihnya hati kita, sehingga kita tidak merasa tidak merasa terganggu dengan adanya corak-corak yang ada dalam tempat sujud kita, ya, bahkan dalam pakaian orang yang ada di depan kita merasa biasa-biasa saja, karena mungkin kita jarang salat khusyuk, jarang merasakan salat yang khusyuk, sehingga ketika banyak gangguan kekhusyuan itu kita sudah merasakannya biasa-biasa saja, nggak apa-apa itu salat seperti itu, gitu kan, bagi saya nggak apa-apa itu, gitu kan, ya, karena apa? Karena kita memang jarang khusyuknya. Tapi bagi Rasulullah SAW, yang beliau adalah orang yang salatnya khusyuk, dengan sedikit gangguan saja maka akan terganggu kekhusyuannya. Maka kalau kita ingin berusaha untuk mewujudkan kekhusyuan dalam salat, maka hendaknya kita mengusahakan kondisi salat kita, ya, tentang pandangan-pandangan kita, sekitar kita itu diusahakan, ya, tidak ada yang mengganggu kekhusyuan kita, untuk melatih kekhusyuan kita ini, ya. Baik. Jadi demikian. Ketika yang disunahkan adalah memandang kepada tempat sujud, tapi kok malah di sana ada sesuatu yang mengganggu, maka boleh kita melakukan yaf'alul aslaha lahu. Boleh kita melakukan yang mana yang lebih maslahat. Ya, bisa memejamkan mata, ya, ketika itu, atau memandang ke depan. Dan walaupun sesungguhnya memejamkan mata itu tidak disukai, termasuk perkara yang makruh dalam salat. Memejamkan mata termasuk perkara yang makruh dalam salat, tetapi karena ada suatu maslahat, misalnya seperti ini tadi, ya, maka itu dibolehkan, ya. Baik, silakan lanjutnya. Wa amma binisbati linadhari yaminan wa shimalan bima la yaqtadi iltifata bima la yaqtadi iltifata. Nah, sabak wana salim Ustaz. Hah? Bukan itu taknya tak asli. Oh, nah. Iltafata. La yaqtadi al-iltifata fahada la yunafil khushu'a walidha lam yadhkurhu al-ulama'u min makruhati salati wa innama dhakaru min makruhati salati al-iltifata wa huwa ihtilasun, lakin yabqa anna al-a'mala lil musalli an yanzura ila mawdi'i sujudihi. Nah, kemudian beliau mengatakan permasalahan yang lain berkaitan dengan pandangan kita ketika salat. Wa amma bin nisbati lin nadhari yaminan wa shimalan. Adapun berkaitan dengan pandangan melihat ke kanan dan ke kiri,
Maksudnya apa? Melirik ya. Melirik ke kanan dan ke kiri. Jadi mata kita tidak tertuju pada suatu tempat, tetapi kadang melirik ke kanan, kadang melirik ke kiri. Bima la yaqtadil iltifata, dengan sesuatu yang tidak mengharuskan kita untuk menoleh. Jadi hanya melirik saja. Melihat ke kanan, melihat ke kiri tanpa menolehkan kepala kita. Iltifat adalah menolehkan kepala kita ke kanan dan ke kiri. Iltifat ini adalah masdar dari iltafata. Jadi fi'il iltafata. Jadi iltifatan, sehingga taknya ini bukan tak jamak muannas salim bukan ya, tapi ini apa namanya? Taknya fi'il. Ya, masdar ini. Sehingga kita baca yaqtadi al-iltifata ya, dengan mansub dengan fathah. Nah, iltifat adalah menolehkan ya, menolehkan kepala kita ke kanan atau ke kiri. Namanya iltifat. Ya. Dan melirik tidak mesti iltifat. Melirik ke kanan atau ke kiri tidak mesti iltifat, atau memandang ke kanan dan ke kiri tidak mesti apa? Iltifat. Ya, tetapi kalau iltifat menolehkan kepala itu pasti memandang ke kanan dan ke kiri, ya kan? Nah, apabila memandang ke kanan atau ke kiri dengan sesuatu yang tidak menjadikan itu kita menoleh, artinya hanya sekedar melirik kanan melirik kiri, fahadza la yunafil khusyu'a, maka ini tidak bertentangan dengan kekhusyuan. Tidak bertentangan dengan kekhusyuan. Pada asalnya tidak bertentangan dengan kekhusyuan. Nah, walidha lam yadhkurhu ulama'u min makruhatis salati. Oleh karenanya para ulama tidak menyebutkan, yaitu melirik tadi termasuk dari perkara yang dimakruhkan dalam salat. Tidak termasuk perkara yang dimakruhkan dalam salat. Wa innama dzakaru min makruhatis salati al-iltifata. Hanya saja mereka itu menyebutkan termasuk dari makruhat salat, termasuk dari perkara yang tidak disukai dalam salat adalah al-iltifat, menoleh ya. Wa huwa ikhtilasun, dan dia adalah sikap mencopetnya seorang yang salat. Ini ikhtilas, yaitu mencopet ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, yang disebutkan dalam catatan kaki di sini, isyaratun ila hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan isyarat kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fis shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abdi, akhrajahu al-Bukhari. Itu merupakan ikhtilasun, copetan ya. Perbuatan mencopet yang dilakukan oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Masyaallah. Jadi jangan sampai kita menoleh ke kanan dan ke kiri, karena itu merupakan perkara yang tidak disukai di dalam salat. Lakin ya, meskipun tadi dikatakan bahwasanya melirik ke kanan dan ke kiri itu dibolehkan ya, tidak termasuk perkara yang dimakruhkan, tetapi tetap saja lakin yabqa, tetap saja annal akmala lil musalli, bahwasanya yang lebih sempurna bagi seorang yang salat ayyanzura ila mawdi'i sujudihi, bahwasanya dia itu melihat kepada tempat sujudnya, dengan alasan tadi karena ini lebih lebih fokus di dalam salatnya terhadap hatinya itu ya kan, dan lebih membantu untuk kekhusyuan. Nah, alhamdulillah kita selesai dari membaca dua pembahasan ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada masalah doa ul istiftah, yaitu doa istiftah yang kita baca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk pada kesempatan kali ini kita cukupkan ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.